Hola Mina! Akhirnya setelah sekian lama, Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 348 akan kembali rilis minggu ini. Dan tepat hari ini spoilernya sudah tersebar di internet. Jadi tanpa lama-lama kita akan bahas secara detail dalam video kali ini. Judul chapter 348 kali ini adalah Kakugo atau resolusi, atau bisa juga diartikan kesiapan. Judul kali ini akan mengacu kepada Asta yang sudah menemukan resolusi, ketetapan hati, dan kesiapannya untuk menjadi yang terkuat. Di halaman awal chapter kali ini ada catatan editor yang berbunyi, Asta bergabung, apakah dia bisa mencegah bencana terjadi? Sementara panel awal chapter kali ini memperlihatkan Sister Lily yang terkejut, karena ternyata Asta belum mati dan berada di Hinokuni. Setelah itu kita bisa melihat Asta dan Libe sedang berdiskusi tentang sihir musuh. Mereka pun membahas halusinasi Ichika yang ternyata bisa mereka lihat juga. Libe mengatakan orang itu terlihat mirip dengan Ichika. Kemungkinannya dia kerabat Ichika. Sementara Asta tidak percaya bahwa Ichika bisa terpojok dalam pertarungan langsung. Setelah itu Yerul atau Yurulu mengatakan bahwa hati manusia atau pikiran manusia itu lemah. Saat itu dia pun terus merendahkan dan mempermalukan para Ryuzen, di mana dia mengatakan bahwa mereka semua menyedihkan, padahal mereka adalah yang terkuat di negeri ini. Dia mengatakan juga bahwa tidak peduli siapapun itu, manusia akan selalu memiliki rasa takut, termasuk Asta. Setelah itu sebuah ilusi muncul di hadapan Asta yang ternyata diri Asta sendiri. Ilusi Asta itu berkata, "Aku tidak bisa menjadi kaisar sihir." Saat itu Yerul terkejut karena ternyata ketakutan Asta adalah dirinya sendiri. Tapi Yerul akan melepaskan ketakutan Asta itu kepada Asta. Dan ketika Asta mati, Lucius akan memberkati Yerul. Atau setidaknya itulah rencana Yerul saat itu kepada Asta. Kemudian ilusi Asta itu mulai mengatakan sesuatu yang selama ini Asta pikirkan dan takuti. Ilusi Asta itu berkata, "Aku tidak berbakat seperti Yuno." Sementara itu Asta berkata di dalam hatinya, "Aku tidak pernah menyadari ketakutan terbesarku adalah diriku yang lemah." Tapi saat itu Asta tiba-tiba melancarkan tebasan Zetennya ke arah ilusi Asta, yang membuat ilusi Asta itu terbelah jadi dua dan perlahan hangus menghilang. Asta berkata, "Diriku yang lemah, aku baru saja menebasnya." Ichika sangat terkejut melihat hal itu. Kemudian Yosuga datang menghampiri Ichika. Dia berkata, "Yo, Jo-chan." Lalu dia menjelaskan bahwa Asta sudah menemukan apa yang hilang selama pelatihannya. Asta menemukan jawaban dari kekurangannya. Setelah itu terjadi monolog batin Asta. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku tidak punya bakat, tapi itulah kenapa aku harus menjadi kuat, bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, mengalami lebih banyak, bahkan lebih dari para jenius yang sudah melakukannya. Aku tidak punya bakat, aku tidak boleh kehilangan arah. Aku tidak punya waktu untuk takut. Yang ada hanyalah waktu untuk menjadi kuat. Demi kemenangan, melindungi dan menyelamatkan. Jika kau kalah, jadilah lebih kuat dari dia. Dan jangan pernah kalah lagi. Teruslah menjadi lebih kuat. Lagi pula, itulah kaisar sihir yang kau tuju. Bersiaplah untuk menjadi yang terbaik." Setelah itu Asta menatap ke arah Yerul dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Yerul bahkan terlihat sedikit terkejut dengan tatapan Asta itu. Sehingga Yerul ingin menghabisi Asta dengan satu serangan. Yerul pun akhirnya mulai bergerak. Kini seluruh tubuhnya dilapisi sihir. Yerul menggunakan sihir binatang buas Holy Hunting. Dia meluncur ke arah Asta dengan sangat cepat. Dia bergerak ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang Asta dengan sangat cepat. Dia mencoba membuat Asta bingung dan mencoba mencari celah dari Asta untuk melancarkan serangan yang bisa menghabisi Asta. Yerul berkata, "Tidak ada manusia yang punya harapan untuk menandingi para kesatria suci dari Julius sama." Tapi saat itu Asta sangat tenang. Dia memegang katananya sambil berkonsentrasi penuh. Dia menghela nafasnya, lalu mengingat latihan dia sebelumnya bersama Yosuga. Dan saat itu Yerul menemukan celah. Dia menyerang Asta dari belakang atas sambil berkata, "Jika kau terkena serangan ini, itu akan menjadi kematian instan." Tapi Asta berkata, "Jika aku yang sekarang, aku bisa melihatnya." Lalu tiba-tiba Asta menengok dan menatap ke arah Yerul yang sudah menjulurkan tangannya untuk menyerang Asta. Kemudian ketika tangan Yerul sudah hampir mencapai kepala Asta, Asta langsung menebas Yerul dengan Zetennya. Yerul tertebas dan tumbang seketika. Melihat hal itu, Ichika sangat terkejut. Ichika pun menyadari keanehan. Dia berkata, "Kekuatan sihir musuh berubah.
tidak, lebih tepatnya dikembalikan. Yosuga berkata, dia hanya memotong kekuatan seorang paladin atau semacamnya. Si bodoh itu terlalu banyak khawatir. Pada awalnya dia tidak menyadari bahwa tidak peduli seberapa hebat sihir seseorang. Yang dia butuhkan hanyalah melihat saat momen itu akan terjadi. Dan kemudian mereka akan selesai. Anti-sihir bisa membatalkan sihir. Jadi Zetennya setelah itu jika saling beradu pasti akan menang. Kemudian kita bisa melihat Asta berdiri dengan gagahnya melihat ke arah belakang atas, di mana di sana ada Sister Lily sedang terbang. Di panel itu pun ada sebuah kalimat yang berbunyi Saikyo no Counter atau counter terkuat. Ini sepertinya nama dari teknik Zeten Asta. Kemudian saat itu Asta berkata kepada Sister Lily yang menatapnya dari atas, "Sister, aku datang untuk menyelamatkanmu." Dan panel itu pun mengakhiri chapter 348 kali ini. Di halaman terakhir ada sebuah catatan editor lagi yang berbunyi, "Sekarang Asta sudah tidak ragu lagi." Dalam chapter kali ini akhirnya kita bisa melihat hasil dari latihan keras Asta bersama 7 anggota Seven Ryuzen, terutama Yosuga. Sesaat sebelum memotong Yerul, Asta berkata, "Aku yang sekarang bisa melihatnya." Artinya Asta sudah bisa menemukan celah untuk melepaskan Zeten dengan sempurna, yaitu saat detik-detik serangan akan terjadi. Saat itulah ada celah terbuka dan Zeten perlu segera dieksekusi. Asta sudah menguasai dan mengembangkan kemampuan melihat celah itu. Kita pun bisa melihat seperti apa bentuk Zeten milik Asta. Zeten Asta bisa dengan mudah menebas sihir ilusi binatang buas milik Yerul. Bahkan dengan mudah juga mengalahkan Yerul hanya dengan satu tebasan Zeten. Zeten Asta dikatakan sebagai counter terkuat. Artinya Zetennya menjadi musuh alami bagi para lawan, terutama bagi para paladin. Karena kita bisa melihat ketika Asta menebas Yerul dengan Zetennya, Yerul tumbang dan seketika berubah kembali ke bentuk normalnya. Artinya Zeten Asta bisa menghilangkan kemampuan paladin dan mengubah paladin kembali menjadi manusia normal. Hal ini diperkuat dengan ucapan Ichika yang mengatakan bahwa kekuatan sihir paladin berubah atau lebih tepatnya dikembalikan. Yosuga pun menjelaskan bahwa Asta memotong kekuatan paladin atau semacamnya. Jadi bisa dikatakan Zeten Asta ini sama seperti pedang ketiga Asta yang bisa menetralisir sihir reinkarnasi para elf. Artinya Zeten Asta benar-benar menjadi kunci untuk mengalahkan Lucius, di mana Zeten Asta bisa menetralisir atau mengembalikan seseorang yang sudah Lucius ubah menjadi paladin atau semacamnya kembali normal. Itulah kenapa dikatakan strongest counter atau counter terkuat. Tapi masih ada dua kemungkinan di sini, karena kita tahu bahwa paladin memiliki dua bentuk, yaitu bentuk dasar yang terlihat seperti manusia biasa dan bentuk pertarungan yang memiliki tanduk, sayap, kerutan dan berubah menjadi serba putih. Jadi bisa juga Zeten Asta ini sebenarnya hanya membuat paladin kembali ke bentuk dasarnya saja dan bukan kembali menjadi manusia lagi. Jika kita perhatikan, Yerul memang sudah tidak memiliki ciri-ciri bentuk pertarungannya. Saat ini kita tidak melihat ada tanduk, sayap, dan kerutan lagi di tubuhnya. Dia terlihat seperti manusia normal. Hanya saja bentuk dasar paladin pun benar-benar terlihat seperti manusia. Karena kita bisa melihat Sister Lily saat dalam bentuk dasarnya sama sekali tidak ada perbedaan dengan Sister Lily saat menjadi manusia. Saat itu hanya dibedakan dengan bajunya yang tentu saja itu tidak bisa kita jadikan acuan. Tuh hal lagi yang menguatkan kenapa Yerul hanya kembali ke bentuk dasar paladinnya saja ketika ditebas oleh Zeten Asta, yaitu kita masih belum tahu asal-usul Yerul ini. Kita tidak tahu siapa Yerul sebelum menjadi paladin. Seorang paladin yang digadang-gadang menjadi prajurit musuh terkuat tidak mungkin dikalahkan dengan mudah tanpa ada pengungkapan identitas masa lalunya. Jadi bisa saja Yerul hanya kembali ke bentuk dasarnya dan dia akan mendapatkan kilas balik pengungkapan identitasnya. Lalu dia akan bangkit lagi untuk melawan Asta. Bisa saja seperti itu, tapi kita masih butuh petunjuk untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Yerul setelah terkena Zeten Asta ini. Apakah dia kembali menjadi manusia normal atau hanya kembali ke dalam bentuk dasarnya saja? Bagaimana menurut kalian? Apakah Zeten Asta ini bisa mengubah paladin menjadi manusia normal kembali? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian spoiler Black Clover chapter 348 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.